Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purwati Ningsih atau Nining. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perkuliahan manajemen sumber daya manusia kali ini, tentunya di pertemuan kedua, saya ingin memaparkan materi mengenai analisis, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Di sini ada pengertian analisis pekerjaan. Yang pertama menurut Gary Dessler adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada dari Henry Shimamura. Analisis pengerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi yang terdiri dari apa saja, yaitu keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individualnya yang memang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas ini. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis pekerjaan. Sebelum kita memasuki lebih detail, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa analisis pekerjaan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab manajer, khususnya untuk menciptakan SDM yang handal tentunya dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Nah, analisis pekerjaan memungkinkan setiap individu di dalam perusahaan itu bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja, lalu bermartabat dan merasakan nilai keadilan. Banyak informasi yang bisa dikumpulkan dalam melakukan analisis pekerjaan. Tujuan utamanya tentunya untuk menyelesaikan seluruh proses dan untuk menetapkan kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Nah, tujuan analisis pekerjaan, poin intinya yang pertama, untuk memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan pada diri karyawan atau tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Nah, di sini tujuan analisis pekerjaan terbagi menjadi 4, yaitu dengan cara kita harus menyesuaikan jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Jadi gimana caranya? Caranya kalian harus mengkaji jumlah lamaran yang masuk dengan lowongan yang tersedia. Kalian harus menyesuaikan jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan lamaran yang tersedia. Selanjutnya, teman-teman harus merancang pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Jadi bagi karyawan baru, pendidikan dan pelatihan dapat memberi bekal pengetahuan yang dapat diaplikasikan ke dunia kerja. Sedangkan untuk karyawan yang berpengalaman dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi terkadang teman-teman mungkin sudah mengetahui jika di dunia pekerjaan baik karyawan baru maupun karyawan lama, proses training itu tidak akan pernah putus. Entah itu training harus tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu tergantung perusahaan masing-masing. Namun biasanya pelaksanaan training itu harus dilakukan memang di sebuah perusahaan gunanya untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada dan yang dimiliki oleh para karyawan serta membuka pikiran agar bisa open mind dan membuat karyawan menjadi jauh lebih berkreativitas. Selanjutnya yang ketiga, penempatan karyawan sesuai dengan minatnya. Penempatan karyawan yang sesuai dengan minatnya akan meningkatkan etos dan motivasi kerjanya sehingga pekerjaan itu dapat dinikmati. Sebagai contoh, misalnya yang melamar itu lulusan hukum, dari mana selama berkuliah mereka mempelajari ya mengenai hukum-hukum, baik hukum undang-undang atau apapun itu. Namun
ketika background-nya mereka hukum dimasukkan ke Departemen Keuangan, sudah tentu mereka akan kurang nyaman karena tidak sesuai dengan background-nya mereka. Begitupun sebaliknya. Jadi sebisa mungkin kita harus menempatkan kandidat sesuai dengan background-nya. Selanjutnya yang keempat, tentukan kinerja dan prestasi yang realistis. Menetapkan standar kinerja sebagai tolak ukur dalam penilaian prestasi kerja. Selanjutnya di sini ada metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat catatan laporan partisipan. Di sini wawancara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara individual dengan setiap karyawan. Yang kedua, wawancara kelompok dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama. Yang ketiga, wawancara dengan satu atau banyak penyelia yang mengetahui pekerjaan tersebut. Yang perlu teman-teman ketahui, wawancara itu harus dilakukan tatap muka. Lebih baiknya. Entah itu secara langsung maupun by online itu kan bisa melakukan dengan Zoom atau video call menggunakan WhatsApp call ya. Lalu tentu dengan cara seperti itu pasti akan lebih efektif untuk mengumpulkan informasi pekerjaan. Nah, wawancara ini juga akan tentunya memiliki keuntungan serta kelemahannya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dengan keuntungannya, yaitu dapat diperoleh informasi atau keterangan yang lebih lengkap dan lebih jelas daripada dengan metode kuesioner atau dengan bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Hal ini sudah jelas karena apabila informasi itu kurang lengkap, biasanya kita akan dapat segera menanyakan kembali. Nah, selanjutnya keuntungannya apalagi, yaitu dapat dihindarkan adanya salah pengertian. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk membetulkan informasi yang kurang jelas yang diperoleh melalui metode-metode lainnya. Kelemahannya pun ada wawancara. Yang pertama, metode wawancara ini tentunya akan memakan waktu yang jauh lebih lama dan biayanya juga tentunya lebih mahal. Misalnya kalau kita ketemu langsung, berarti kita harus mengeluarkan budget untuk ongkosnya, belum makannya, gitu ya. Terus juga tentunya kalau menggunakan wawancara ini, kita akan jauh lebih bebas untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan seputar apapun itu jika kurang jelas. Selanjutnya di sini ada kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik tugas yang dibutuhkan, kondisi kerja, ciri kesehatan, dan keselamatan kerja standar untuk kerja, dan yang lain-lain. Tentunya kuesioner ini juga memiliki keuntungan dan kelemahannya. Kalau keuntungannya, tentunya biaya jauh relatif lebih murah untuk saat ini ya, karena tidak memerlukan banyak kita ketemu orang, terus atau nge-print out. Kalau sekarang kan kuesioner sudah bisa dibentuk menggunakan Google Form. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk memberikan latar belakang informasi guna menganalisis jabatan yang lebih baik. Terus juga metode kuesioner ini jauh lebih sistematis dibandingkan dengan metode lainnya, karena tentunya segala pertanyaan atau pernyataan sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis. Selanjutnya, metode ini cukup membantu untuk pencatatan data dengan cara yang standarisasi. Jadi, lebih mudah dalam menafsirkan keterangan-keterangan yang ada. Namun, kelemahan kuesioner juga ada, yaitu seperti mungkin metode yang hanya dapat dipergunakan
hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang dapat membaca dan menulis saja. Namun untuk mereka yang buta huruf, metode ini tentunya tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, kelemahannya kadang-kadang informasi yang diperoleh sering kurang lengkap ya, terus juga kurang teratur dan kadang-kadang tidak berurutan. Gitu. Terus juga banyak juga yang sulit mengisi daftar pertanyaan atau pernyataan, jadi kadang-kadang suka sering salah paham. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kalau observasi ini jatuhnya sama dengan pengamatan, yang dimana pengamatan langsung terutama itu cukup bermanfaat ya dalam pekerjaan yang terdiri dari aktivitas fisik yang dapat kita amati. Kadang pengamatan yang secara langsung sering digunakan dengan kombinasi wawancara. Jadi salah satu pendekatannya adalah dengan mengamati pegawai pada waktu melaksanakan tugasnya di hari kerja gitu ya. Jadi di sini perusahaan akan mencatat semua aktivitas-aktivitas pekerjaan yang diamati, lalu kemudian setelah mengakumulasi informasi sebanyak mungkin, perusahaan akan mewawancari pegawai masing-masing gitu ya, di mana orang itu didorong untuk dapat memperjelas hal-hal yang belum dipahami dengan benar. Gitu. Keuntungannya apa? Yang pertama, ada keseragaman. Jadi baik mengenai informasi yang dikumpulkan maupun mengenai standar yang dipergunakan untuk menilai kecakapan, pengetahuan dan yang lain dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, informasi yang diperoleh tentu jauh lebih lengkap gitu ya, karena tidak hanya observasi, biasanya disanding juga dengan wawancara, jadi double gitu ya. Namun kelemahannya apa? Jika digunakan dengan metode tunggal atau observasi saja, tentunya informasi akan jauh lebih kurang lengkap gitu. Tapi kalau pengamatan itu dilakukan secara bersamaan dengan wawancara, malah observasi ini jauh lebih baik daripada metode kedua yang tadi, baik kuesioner atau wawancara gitu ya. Jadi observasi ini jatuhnya metode yang paling baik karena selain bentuknya pengamatan, ya kita juga bisa melakukan tambahan dengan wawancara gitu. Oke, selanjutnya metode yang keempat adalah catatan laporan partisipan, yaitu dengan menanyakan kepada pekerja mengenai catatan laporan tentang yang mereka lakukan selama melakukan aktivitas. Catatan laporan adalah catatan harian yang dibuat oleh pekerja untuk setiap aktivitas di mana mereka terlibat disertai waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitasnya. Di sini ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Jadi desain pekerjaan atau terkadang teman-teman juga bisa atau pernah mendengar mengenai job design, itu merupakan faktor yang penting dalam manajemen, terutama manajemen operasional. Karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut mengenai tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Desain pekerjaan itu merupakan fungsi dari penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang karyawan atau staf secara organisasional. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan
pada sebuah organisasi atau perusahaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan dari suatu produktivitas organisasi atau perusahaan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah teknologi yang digunakan, yang ketiga adalah struktur organisasi, yang keempat biaya atau anggaran, yang kelima variabel internal. Kita akan membahas individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda, maksudnya norma yang berbeda untuk setiap individu dalam organisasi yang sama. Lalu peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan, sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Individu atau manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lain. Yang pertama, manusia memiliki sisi psikologis. Yang kedua, individu sebagai input produksi, tetapi juga yang menikmati output-nya. Di sini ada teknologi yang digunakan, yaitu telepon, laptop, notebook. Nah, teknologi ini mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output. Mungkin teman-teman dari sekian banyak mahasiswa, tentunya ada yang mungkin perusahaannya sudah menerapkan go green atau paperless. Mungkin kalau pada waktu dulu setiap ada pengajuan, itu harus menggunakan dokumen yang cukup banyak, printout yang cukup banyak, kertas yang cukup banyak, dan ketika meminta approve itu harus menggunakan ballpoint yang cukup banyak. Terkadang pimpinan harus menandatangani dengan pulpen lumayan banyak gitu ya. Dan kalau sekarang udah banyak sistem-sistem yang memang sengaja dibuat untuk memudahkan aktivitas operasional perusahaan seperti pengajuan memo-memo yang membutuhkan tanda tangan, sekarang sudah bisa digunakan melalui handphone atau gadget gitu ya. Jadi sekarang tentunya jauh lebih paperless dari tahun-tahun sebelumnya atau era dahulu gitu ya. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, dan mampu melihat perubahan ke depan. Yang pertama, struktur organisasi yang efektif akan mempermudah pengawasan. Yang kedua, struktur organisasi yang efektif dapat menjadi jangkar sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Yang keempat, di sini ada biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang sangat krusial tentunya di setiap organisasi yang beroperasi. Apapun metode yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Contohnya seperti RAB jalanan, RAB event, RAB organisasi. Di sini ada variabel internal, yang dimana manajemen mempunyai kepentingan sendiri dalam organisasi, tapi manajemen harus bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Di sini ada faktor pada karyawan, yaitu meliputi pertama keamanan employment security, yaitu dibutuhkan untuk menghadapi tekanan akan perlunya kehati-hatian dan selektivitas yang tinggi dalam mempekerjakan manusia. Selanjutnya yang kedua ada selektif dalam merekrut. Itu merupakan jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan yang dimiliki organisasi untuk kesuksesan bersaing. Selanjutnya yang ketiga adalah upah yang tinggi, yaitu bagi organisasi yang ingin mempekerjakan karyawan yang berkompeten, kompensasi yang tinggi merupakan salah satu kunci. Yang keempat, pembayaran insentif, bahwa pekerjaan dan
kepuasan kerja karyawan akan sangat bergantung pada insentif sebagai salah satu faktor motivasi. Selanjutnya yang kelima ada employee ownership, yaitu memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karyawan yang memiliki keinginan terhadap kepemilikan saham organisasi dapat disejajarkan keinginan tersebut dengan pemegang saham. Kedua, karyawan mempunyai sikap jangka panjang terhadap organisasi. Selanjutnya yang keenam, ada informasi sharing karyawan adalah aset organisasi yang mempunyai keunggulan bersaing terutama dengan pesaing organisasi. Selanjutnya yang ketujuh, partisipasi dan pemberian wewenang. Jadi partisipasi dan pemberian wewenang informasi ini yang diketahui oleh semua jenjang manajemen memudahkan karyawan untuk bekerja sama dan berpartisipasi guna pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya yang ke-8 adalah kompresi upah. Kompresi upah dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk pencapaian selesainya pekerjaan dengan mengurangi kompetensi interpersonal. Yang ke-9 adalah self-managed teams organisasi. Yang mempunyai tim yang solid cenderung memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Yang ke-10, pelatihan dan pengembangan keterampilan pelatihan dan maksudnya pelatihan dan pengembangan keterampilan pelatihan serta pengembangan keterampilan merupakan bagian sangat penting dari proses manajemen SDM yang tidak dapat dipisahkan. 11 adalah cross utilization dan cross training. Itu adalah keragaman dalam pekerjaan akan membuat tantangan baru sekaligus menumbuhkan motivasi dalam bekerja. Selanjutnya yang ke-12 adalah simbolik egalitarianism, yang dimana hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah dengan self-managed team. Di sini ada stakeholder, yaitu struktur yang mengatur organisasi publik yang besar, memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Berbagai pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu organisasi, diantaranya yang pertama pemerintah atas pajak, yang kedua pemegang saham atas nilai organisasi atau dividen serta hak suaranya, yang ketiga pemberi pinjaman atas kesamaan pengembalian pinjaman organisasi, yang keempat karyawan atas gaji, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. Yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup dan public goods yang disediakan pemerintah. Di sini ada serikat pekerja. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang pernah mendengar mengenai serikat pekerja ini. Kalau yang belum tahu, ini serikat pekerja adalah organisasi yang saat ini yang sangat peduli terhadap kepentingan karyawan. Bila organisasi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan menganggap karyawan atau serikat buruh sebagai objek produksi, maka tujuan efektivitas organisasi akan terhambat. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training, peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerjasama atau PKS, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Sekian pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.